Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di TK Santa Maria. Sekolah ini tuh nggak jauh dari kantor saya, kantor Wali Kota Jakarta Utara, dan persis berdepan-depanan dengan SMP Negeri 30 Jakarta. Di sini ada gerejanya. Jadi memang lingkungan gereja yang di dalamnya ada sekolah. Dan saya datang ke sini adalah untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan MPLS ya. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebenarnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Oke. Sudah sampai. Oh, dari pulang. Jadi tadi habis kegiatan keliling itu ya, taman-taman. Itu ya pengenalan lingkungan. Iya, terus ini makan, baru mau makan. Sudah selesai makan. Oh, lihat aja ini aja kalau gitu. Ya, sebelah sini ada juga. Ini baru mulai. Sama sudah mau pulang. Sudah mau kita sampai setengah 9. Oh, oke. Ini sudah mau berdoa. Siap. TKA. Saya dari Sunin, Ibu. Iya, iya. Oke, lagi berdoa mau pulang ya. Katanya ini Mike ya, pinter dia tahu. Ya? Suka ada di YouTube ya. Nanti lihat di YouTube ya. Oke, nanti di share YouTube-nya ya. Ada YouTube-nya ya, Bunda? Ada ya. Lihat nanti di YouTube-nya. Terima kasih, Bunda. Di kelompok B ini nanti yang mengajar Bure sama Ibu Monik ini. Jadi saya merangkap, Bunda. Berdua ya. Iya, merangkap. Ya jadi kepala sekolah, ya jadi luar biasa ya. Jadi kita juga semangat ngajak anak-anak supaya terus semangat. Nah, diselesaikan nanti wawancara sama Ibu. Sampai jumpa, dadah. Oke. Namanya, terus satu lagi Pak Erwin,
Pak Erwin itu menjaga pulang sekolah pas datang, mengantar anak-anak kalau ke WC itu bagian yang anak putra, yang putri juga ada sendiri tersebut. Jadi yang nganterin kalau perempuan ya perempuan. Perempuan betul, jadi kami sesuaikan dengan karena takut dia diprotes juga. Kalau perempuan memegang anak laki-laki masih nggak apa-apa, tapi kalau untuk office boy yang laki-lakinya kan pegang ini iya mencegah betul, ya. Betul, iya seperti itu. Jadi kalau tadi belum dijemput, anak-anak sekarang juga dimasukin di sini, dia bermain, ya ada sini Bu. Karena ada kan troli juga masuk tuh. Kelas ya. Iya, anak-anak suka pada main kayak belanja-belanja gitu. Nih loh. Tuh. Ada mainan juga sih, tapi kami masih simpen di UKS. Takutnya anak-anak kan lagi masa begini. Ada drum band, menari. Oh di sini? Iya Bun, di sini. Jadi kegiatan ini untuk kegiatan-kegiatan drum band, menari, terus kita ngadain upacara untuk senam, apa aja nih di sini. Oh iya, upacara juga bisa di sini. Bisa, ya. betul. Nah, kalau misalnya kita mau perlu yang outdoor ya kita bisa bawa ke lapangan yang di sini juga bisa. Yang lapangan di situ yang betul, dekat arah ke pintu keluar ya. Iya, ada. Oh, jadi ada drum band juga ya, Bu? Ada, Bu. Nanti bisa boleh lihat dari foto-foto. Foto-fotonya boleh. Ya, ini ya, ini peralatan apa kalau ini? Yang mana Bu? Ini adalah drum band, peralatan drum band. Ini piala-piala yang dari tahun 87 TK ini sudah berdiri kan Bun. Ini kita menghasilkan banyak piala dari anak-anak, banyak sekali ini Bun sana. Banyak sekali. Iya. Ini itu pialanya ya. Jadi ini peralatan drum bandnya sampai punya sendiri ya? Punya Bun, punya sendiri. Drum band, belerangnya juga ada, itu musiknya. Ini juga nih yang untuk mayoretnya. Nanti ada foto-fotonya. Itu fotonya pas kemarin kita perpisahan, kita gunakan untuk opening dulu. Jadi anak-anak main drum band, setelah opening baru kita nanti pensi. Tempatnya di mana? Pensinya di aula besar yang tinggi di sana. Oh ada aula besar. Jadi kan itu ini kan satu halaman dengan gereja ya? Karena ini memang di bawah gereja juga. Di bawah gereja, jadi kita bisa menggunakan pada fasilitas gereja, kita bisa menggunakan ya. Bahkan anak-anak bisa belajar ibadah langsung. Bisa ya. Kalau pas kita sekolah Katolik, jadi kalau bulan Mei itu kan namanya bulan Maria. Oktober itu bulan Rosario. Jadi itu kegiatan rutin setiap minggu pasti kita mengadakan doa bersama, kadang di Bunda Maria, kadang ya di aula sini gitu, seperti itu. Itu pasti. Terus nanti ada bulan kitab suci namanya juga ada setahun bulan apa itu? Itu bulan September dan bulan Desember. Itu nanti kita ada seperti membaca Alkitab setiap hari. Jadi pembelajarannya disesuaikan dengan itu ya. Iya. Jadi hari-hari besar agama istilahnya ya. Kristiani, jadi kita memang nanti ada divisi misinya itu ada ya Bun, kurikulumnya itu. Jadi kami memang bernaung atau di bawah gereja ya, kita mengajarkan iman Kristiani benar-benar sekolah ini sekolah Katolik. Iya betul. Ya sama lah kalau yang TK-TK masjid yang juga. muslim seperti. Oke ya, saya tadi sudah keliling ya, sudah ngelihat juga kelas-kelas ya, sedang belajar sampai kemudian dia pulang. Dan ini memang sudah masuk MPLS hari ketiga. Karena TK Santa Maria ini sudah masuk per 15 ya. 15 Juli 2024. Kita sekarang mau ngobrol ya dengan Ibu Kepala Sekolah. Nah, seperti apa obrolannya? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Oke, Ibu, ini kan tak kenal maka tak sayang. Berarti Ibu harus kenalan dulu nama lengkap, kemudian sudah berapa lama bertugas di sini dan sebelumnya di mana? Oke, iya. Selamat pagi Bunda Retno. Salam kenal dulu, nama saya Raimunda Sumiati. Saya panggilannya biasa dipanggil Ibu Re. Ibu Re biasa dipanggil Ibu Re. Saya ditugaskan di TK Santa Maria 1 ini sudah berjalan 4 tahun Bunda. Menjadi kepala sekolah langsung di sini. Yang tadinya saya ada di Santa Maria 2 di JU 1 di Jalan Warakas itu. Jadi sebelum saya juga di Warakas 1 di Santa Maria 2 itu, saya tadinya di Sunter Bun. Ada di TK Kasih Angela. Di sana saya mengajar selama 15 tahun. Wah, jadi, berarti emang udah lama jadi guru TK ya? Saya sudah lama, sudah 22 tahun Bunda mengajar di TK. Ya. Iya.
Nah sekarang ini kita ngomongin program MPLS, tapi sebelum ke program MPLS, muridnya berapa Bu jumlahnya? Muridnya jumlahnya ada 54 Bun. 54. Itu terdiri dari 3 kelompok, ada 4 rombel Bunda. Jadi untuk kelompok B-nya ada 2 rombel, ada B1 dan B2. Untuk TKA-nya hanya 1 rombel, terus ada kelompok bermainnya. Kalau guru ada berapa? Gurunya kami ada berempat Bun. Makanya saya merangkap menjadi kepala sekolah dan menjadi guru juga Bun. Iya, jadi TK banyak begitu ya? Iya betul, karena mau ada yayasan. Coba kalau masih bisa backup dulu katanya seperti itu. Iya. Ya selama masih memungkinkan ya. Oke. Nah jadi gurunya cewek semua ya? Betul, cewek semuanya. Guru TK tuh di mana-mana cewek ya? Iya, cewek. Ya kan jarang banget yang cowok ya. Nah kalau ibu berarti sama ya, ngajar kelas B juga ya? Iya, saya ngajar kelas TKB 1-nya. Oke, dengan ibu? Saya dengan Monica Fernanda. Dengan Ibu Monica. Jadi ini ada 2 kelas TKB, gurunya sebenarnya masing-masing ini ya? Iya, betul. Ya, nah Bu, kalau MPLS nih ya, waktu hari pertama, ini kan rencananya ada 2 minggu gitu ya. Nah, apa aja sih yang diprogramkan oleh sekolah dari hari pertama sampai rencananya terakhir nanti? Bunda, ini MPLS kita mengambil waktunya 2 minggu. Tetapi untuk poin terpentingnya kita ngambil 3 hari Bunda. Maksudnya poin pentingnya itu di hari pertama, di hari kedua, dan hari ketiga. Intinya, jadi intinya itu yang masih melibatkan ada orang tua murid. Nah, mulai besok itu kita sudah menyarankan orang tua murid sudah mulai tinggal. Hari pertama orang tua murid terlibat? Masih terlibat. Dalam kelas nggak? Masih terlibat dalam kelas karena hari pertama itu termasuk kami itu hari pertama sudah mempunyai program yang ini Bunda. Jadi kami ada pengenalan dulu, memaparkan untuk visi misi sekolah. Jadi orang tua juga ikut tahu. Melibatkan. Jadi itu melibatkan dulu dari visi sekolah. Langsung yang agak cepat. Nah, orang tua jadi dijelasin visi misi sekolah itu apa saja. Sekolah. Terus kenalan juga. Perkenalan ini para ibu guru nih Bunda, yang 4 orang ini ya. Jadi guru-gurunya kenalan. Terus orang tua juga itu ngenalin diri atau anaknya nih yang ngenalin diri? Nanti kita anak-anak. Kalau orang tua tidak ada sih Bunda. Nanti baru berikutnya nanti di hari kedua tuh ada nanti Bunda. Jadi hari pertama tuh sebenarnya cuma nenangin anaknya ya? Nenangin anak-anak sama kita yang absen perkenalan juga. Nanti siapa ibu guru kelasnya. Saling kenal juga dengan begitu ya. Jadi kita mengenalkan nih ada guru TKA-nya siapa, guru untuk kelompok B-nya ada siapa. Seperti ini. Nah ini termasuk ini karyawannya kita. Nanti tugas job desknya mereka. Pak Erwin dan Bu silakan Bu Yesi. Bu Mia juga boleh silakan. Nah kalau hari pertama itu ya mesti melibatkan orang tua. Tadi hari ketiga orang tua jemput aja ya. Tadi mengantar dulu, sama kami informasikan kalau anak-anak yang sudah bisa dilepas, mohon orang tua belajar untuk menunggu di depan. Nah terus tuh kalau program hari ini katanya keliling dan lain-lain, apa saja hari ini? Hari ini tadi kita setelah ice breaking berdoa, pertama kita berdoa, habis berdoa ice breaking, terus tadi ada olahraga kecil di aula. Setelah olahraga kecil baru kita ajak anak tadi keliling. Jadi mengenalkan kelilingan ini ya. Untuk yang keliling halaman ini kompleks ini aja. Tadi kita ke taman Bun, karena keliling ini udah kedua. Yang kemarin keliling untuk mengenal ada ruangan-ruangan apa saja, kalau kita mau menuju kemana itu melalui mana saja, itu kemarin pas di hari kedua ada itu Bun. Hari ini tadi kita bawa anak-anak ke taman, karena di taman itu nanti ada apa, ini di sini nanti kita anak-anak bisa bermain saat di waktu-waktu berlanjutannya seperti itu. Jadi ini udah programnya memang sudah tersusun seperti itu. Dan ini udah masuk hari ketiga dan tampaknya anak-anak juga udah mulai pede tadi ya. Udah berani ngomong ya, udah memberikan beberapa mungkin ya, itu kan tiap anak berbeda. Beda-beda. Nah nanti kalau penutupan MPLS tuh biasanya gimana? Kalau penutupan MPLS ya kita info aja ke orang tua,
kan udah ada nih Bun. London, sekarang ya. ini sudah saya share bahwa MPLS masih berjalan sampai 2 minggu. Nah, nanti saat MPLS selesai 2 minggu itu baru kita udah masuk untuk kegiatan pembelajaran aktif. Dari waktunya yang tadi saya udah info ke Bunda, yang TKB nanti udah kembali masuk dari jam 7, pulangnya jam 10, untuk TKA-nya masuk jam 10, pulang setengah 1, untuk KB-nya masuk jam 10, pulang jam 12. Jadi sudah pokoknya efektif sudah. Efektif ya, berarti efektifnya itu nanti belajar ya, bukan MPLS lagi itu. Iya. Agustus awal ya? Agustus 29. Oh, 29 Juli. Nah, itu sudah mulai efektifnya. Ya. Iya. Ini sekolahan udah sejak tahun 87. 87, iya. Berarti muridnya udah banyak banget ya. Sudah menetaskan atau menjadikan putra-putri itu sudah luar biasa. Sampai berapa ratus? Ada 100 Pernah. Sampai 130 berapa itu sampai pernah murid itu sampai banyak. Sampai sebanyak itu. Sampai TKB-nya aja sampai 3 ombel ya. Ada B1, B2, B3, TK. Iya. Kalau sekarang mungkin karena TK baru juga banyak tumbuh ya. Sama pengaruh dari yang TK PAUD itu loh Bun ya. Iya, yang mulai banyak itu, mempengaruhi banget ya. Yang swasta juga banyak, yang negeri, TK negeri dulu nggak ada, sekarang ada. TK negeri, karena kan mereka lumayan tidak membantu, tidak perlu membayar, jadi mereka lebih banyak ke pengaruh ya. Sekali. Pengaruh sekali ya. Ya itu soal ini aja ya, bertahan atau tidaknya ya memang bergantung kreativitasnya untuk berkompetisi. Tapi ya. Kita juga bersaing, tapi bersaing sehat ya Bunda. Iya dong, harus begitu. Iya. Ini ya kita udah ngobrol santai terkait dengan program MPLS dan bagaimana juga ternyata ini sekolah udah tua banget. Saya tuh dulu jadi murid SMA 13. Saya dulu alumni 13. Ini sekolah favorit itu. Iya, tahun 86 saya masuk. Lulus 89. Jadi TK ini udah ada ya. Sudah ada. Cuma mungkin belum tahu ya. Nggak, saya taunya ini gereja. Karena dulu kalau nunggu bis untuk pulang rumah saya Kelapa Gading. Iya. Itu di depan. Di sini ya. Halte sini ya. Halte ini. Iya. Terus seneng banget saya denger lonceng. Oh iya. Iya. Terus saya sempat jadi guru di SMA 13. Lumayan juga lama. Bunda. Iya. Dari tahun 2000 sampai 2013 sebelum saya jadi kepala sekolah. Iya. Setelah jadi kepala sekolah, baru saya jadi komisioner KPAI. Terus setelah 5 tahun setengah di KPAI, saya balik jadi ASN sini. Saya dari dulu ASN. Kota, ya. Jadi kembali lagi. Emang pinginnya memang bidang pendidikan ya Bunda ya memang. Dan baru kali ini saya megang TK. Nah Bunda, biasanya ini SMA kan. Sekolah ini kan ini juga termasuk bangunan yang lama ya Bunda ya. Ini rencana nanti sekolah ini akan dipindah ke sebelah. Yang tadi ada lapangan kecil. Oh, yang di situ. Itu nanti akan ada renov. Jadi gereja mau merenov. Ada bangunan 3 lantai. Jadi nanti lantai yang bawah itu buat TK. Iya. Oh, jadi gitu nanti akan dilebar ke sini. Nah, ini nanti akan dilebarkan untuk gereja. Jadi nanti sini untuk gereja semuanya. Kami sekolahnya dipindah ke samping sana. Samping agak ke depan itu ya? Iya, nanti jadi pintunya lewat yang ada bakso itu Bun. Jadi nanti lurus akan dibuatkan pintu, jadi lurus ke jalan seperti itu. Oh, gitu. Kemarin sudah sempat. Ya, habis luas juga sih tanahnya gereja ini ya. Iya. Dan saya kan 2 bulan jadi petugas ini ya, megang posko PPDB-nya Sudin di SMP 30. Yang sini depan sini. Jadi kita tuh kalau abis ajan zuhur pasti menunggu lonceng. Lonceng gereja itu buat tanda ya Bunda ya. Iya, kenceng ya kayak bunyinya gitu. Saya bilang saya ingat masa-masa SMA. Oke ya, ini saya sering banget ini lihat gereja ini dan sering nunggu bus di gereja itu paling tidak selama 3 tahun. Dan ternyata saya baru kali ini masuk, saya baru tahu kalau ada TK-nya ya. Jadi ini ternyata TK-nya sudah tua loh ya, dari tahun 87 ya, luar biasa. Dan ini memang bagian dari gereja. Jadi saya yakin sebagaimana sekolah-sekolah basis agama, maka ini juga niatnya memang untuk pasti seperti itu ya, menyediakan, itu kan pilihan ya, sekolah-sekolah dengan basis
agama. Oke. Kami sih niatnya ya umum ya Bun, misalnya siapapun boleh bergabung masuk. Tapi ternyata terseleksi ya, mayoritas juga. Iya betul Bun ya. Buddha ya ada sih Bun, Buddha ada. Ada Buddha, ya. Tahun ini ada juga nih satu. Ada ya. Buddha satu. Mayoritas kebanyakan ya Kristen atau Katolik itu seperti itu. Dan itu memang wajar ya. Menurut saya mungkin sebagai basis dasar banget ya. Maka pondasi awal maka harus dikuatkan di agama. Ya itu kan satu pilihan, tapi kan ini bagaimana semua menyediakan kita punya pilihan ya. Oke ya, demikian ya nih bincang santai kita dengan Ibu Kepala Sekolah dan juga guru ya. Ini dengan Ibu Monik dan Ibu Bu Yesi. Oke ya, demikian. Semoga obrolan ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa ya untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Terima kasih. Oke.